Baik, terima kasih Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian. Sebelum itu izinkan saya untuk mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan materi parameter rating dan share pada program televisi. Itu kami ada 3 anggota kelompok. Atas nama yang pertama Putu Oki Dinda Prahesti, yang kedua Ketut Krisna Yoga, dan yang terakhir saya sendiri Kadek Vanessa Apriliani. Untuk itu kita di sini ada 3 submateri yang akan dipaparkan. Pemaparan pertama itu dibawakan oleh Putu Oki Dinda Prahesti, pemaparan kedua dibawakan oleh Kadek Vanessa Apriliani, dan pemaparan ketiga dibawakan oleh Ketut Krisna Yoga. Untuk itu mohon disimak oleh Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian. Waktu dan tempat saya persilakan kepada rekan-rekan saya. Baik, perkenalkan saya Dinda, absen 27, yang akan memaparkan materi mengenai rating dan share terhadap program televisi. Yang pertama yang akan saya bahas adalah mengenai rating. Jika kita mendengar kata rating, tentu kita berspekulasi bahwa rating itu hal yang identik dengan program atau dunia pertelevisian, yakni bagaimana cara kita mengukur kualitas dari program siaran yang ditayangkan. Namun sejatinya, rating itu merupakan suatu penilaian atau evaluasi terhadap sesuatu. Bisa juga rating menjadi suatu data kepemirsaan televisi. Namun data dalam hal ini yaitu berkonteks pada hasil pengukuran kuantitatif. Jadi, rating bisa dikatakan sebagai rata-rata dari pemirsa suatu program, atau rating adalah jumlah yang menyaksikan suatu program televisi terhadap populasi televisi yang dipresentasikan. Rating itu memiliki jenis-jenisnya tertentu. Dalam hal ini atau dalam khususnya pada perfilman memiliki jenis-jenis, jenis G, jenis PG, jenis PG13, jenis R atau NC17. Dan masing-masing jenis tersebut memiliki makna atau artinya tersendiri, seperti jenis G, yaitu film tersebut aman ditonton oleh semua umur, entah itu anak-anak, remaja, dewasa, ataupun umur yang tua. Kemudian jenis PG yaitu artinya terdapat beberapa material atau scenes yang tidak dapat dipertontonkan atau diperlihatkan kepada anak-anak. Lalu jenis PG13 artinya tidak cocok dipertontonkan kepada anak-anak yang umurnya di bawah 13 tahun. Dan jenis R atau NC17 yaitu tidak cocok ditontonkan oleh umur 17 tahun ke bawah. Kemudian materi yang kedua adalah share. Dalam konteks program televisi, share itu bukan mutlak berarti berbagi. Namun, dalam konteks program televisi, share itu berarti persentase jumlah pemirsa pada suatu program dari target audiens terhadap total pemirsa di seluruh saluran televisi di waktu yang bersamaan. Biasanya, perhitungan share ini menjadi momen yang krusial pada setiap slot tayang. Mengapa sih demikian? Karena hal ini bisa saja mempengaruhi peringkat stasiun televisi dalam periode tertentu. Bisa saja bulanan, harian, tahunan, ataupun kuartal. Hingga oleh sebab itulah setiap stasiun televisi harus memiliki kerja keras atau ekstra kerja keras untuk penyusunan formasi program berdasarkan jam tayang tersebut yang tepat. Dengan kata lain, setiap slot tayang itu merupakan prime time untuk target yang berbeda. Share itu dapat digunakan ketika kita ingin mengukur persentase jumlah yang menonton program tertentu dibandingkan dengan program-program lainnya pada waktu yang bersamaan. Pergerakan rating dan share ini banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti durasi programnya, program kompetitornya di waktu yang bersamaan seperti apa, kualitas sinyalnya, waktu atau penjadwalannya, dan juga momen insidentilnya seperti Piala Dunia kemarin atau hal-hal krusial yang lainnya. Namun saat ini nyatanya rating dan share ini tidak digunakan untuk menunjukkan kualitas dari suatu acara, hanya saja digunakan sebagai opini tentang penampilan acara tersebut. Itu saja materi mengenai interpretasi rating dan share pada program televisi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Baik, terima kasih atas waktunya Dinda. Perkenalkan nama saya Kadek Vanessa Apriliani dengan nomor NIM 2012061020. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan dampak dari rating dan share pada sistem program televisi. Nah, yang pertama itu saya akan membahas terkait dengan dampak positif dari rating. Nah, tadi udah dijelasin apa itu definisi rating. Sekarang yuk kita simak terkait dengan dampak dari rating dan share. Nah, dampak positif dari rating itu yang pertama adalah meningkatkan peningkatan dari
sistem stasiun televisi. Kenapa adanya peningkatan? Karena biasanya dalam rating itu akan memberikan suatu penilaian dari masyarakat kepada suatu program televisi. Kalau seumpamanya buruk, dari instansi mereka akan memberikan suatu peningkatan, mengarahkan evaluasi dari kru-kru yang bertugas untuk memberikan penampilan yang lebih bagus pada hari-hari kedepannya. Yang kedua itu adanya rating dan share itu tentunya memiliki kesempatan untuk mereka bersaing pada kancah mereka masing-masing, seperti dalam persaingan mengambil dari brand ambassador pada sistem perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, di sini juga suatu instansi ini memiliki kesempatan untuk menampilkan produk dari perusahaan yang sudah memberikan mereka kepercayaan. Nah, di sini juga dalam hal yang berkaitan dengan audiens, dari sini mereka bisa memberikan dua hal yang berbeda yang selalu membenahi dan ingin selalu memuaskan dari audiens mereka. Nah, yang ketiga itu adalah peningkatan penjualan produk. Di sini peningkatan penjualan produk itu berkaitan dengan hal yang tadi saya katakan terkait dengan brand ambassador dan keinginan audiens. Di sini dari peningkatan penjualan itu berkaitan dengan audiensnya. Kenapa? Karena dalam suatu perusahaan yang mau meyakinkan rekanan mereka kepada salah satu instansi televisi itu mampu memberikan suatu daya tarik dari audiens. Kalau seumpamanya rating yang diberikan kepada masyarakat untuk televisi tersebut baik, maka dari pihak produk mereka itu yang mau berrekanan, mau menyuruh mereka untuk memajang iklan mereka pada televisi mereka itu akan memberikan suatu pemancing audiens untuk memberi produk mereka. Yang keempat itu adalah memberikan rasa percaya pada audiens maupun relasi. Adanya rasa percaya itu adalah mereka gini loh, pada saat perusahaan itu sudah mampu memberikan nama ataupun citra yang baik untuk perusahaan dan untuk aktor mereka, maka orang lain yang mau bekerja sama itu mampu memberikan kepercayaan mereka kepada suatu televisi tersebut untuk menggarap ataupun menyukseskan produk mereka. Gitu. Yang kelima adalah dalam adanya rating ini, perusahaan pasti mampu membuka adanya kritik dan saran tanpa adanya suatu hal yang berkaitan dengan hal-hal yang buruk gitu dalam perusahaan itu. Kalau seumpamanya mereka ratingnya menurun, mereka akan selalu membenahi, melakukan evaluasi. Kalau seumpamanya rating mereka sudah meningkat, mereka akan selalu memberikan kualitas yang terbaik dan selalu memberikan penampilan yang terbaik. Dan tentunya dari bidang aktor juga mereka akan menampilkan aktor-aktor yang terbaik, aktor-aktor unggulan dan aktor-aktor yang mau diminati oleh masyarakat sekitar. Namun setelah dampak positifnya yang tadi saya udah katain, sekarang ada dampak negatifnya. Dampak negatif dari rating itu adalah suatu hal yang berkaitan. Yang pertama itu penilaian perusahaan oleh stakeholder atau memberikan penilaian buruk oleh masyarakat. Kenapa sih saya katakan seperti itu? Karena biasanya pada saat rating perusahaan ataupun rating televisi tersebut buruk, maka masyarakat tidak akan mau menonton dan nantinya para audiens itu akan menurun. Di sini dari tugas dari televisi tersebut adalah instansi tersebut adalah memberikan suatu evaluasi yang lebih bagus untuk bisa meyakinkan kembali dari masyarakatnya. Yang kedua itu adalah penurunan daya tarik perusahaan. Dalam penurunan daya tarik perusahaan itu juga berkaitan dengan rating. Karena kenapa? Karena pada saat rating mereka buruk, daya kepercayaan dari perusahaan itu menurun, maka tidak akan lagi biasanya para perusahaan itu mau bekerja sama dengan instansi tersebut. Yang ketiga itu adalah memberikan penurunan sistem produksi. Sistem produksi yang berkaitan dengan intensif. Ini berkaitan kenapa? Karena dalam sistem produksi itu pasti berkaitan dengan suatu pemasukan yang masuk, suatu pemasukan yang bisa diberikan untuk menambah kesempurnaan dari sistem produksi. Kalau seumpama nggak ada pemasukan untuk menyempurnakan sistem produksi, maka sistem produksi mereka akan tetap standar dan dinilai tidak bagus. Itu tadi dari dampak positif dan negatif dari rating. Baik, selanjutnya itu yang berkaitan dengan share. Dampak positif dan negatif dari share. Yang pertama itu dampak positif dari share. Ya, kalau sharing itu kan berkaitan dengan memberikan kiriman kepada teman-teman, itu yang dikatain dengan share kan. Kalau seumpamanya nih dalam suatu sistem produksi itu, share itu pasti berdampak positif. Karena kenapa? Kalau seumpamanya dari stasiun televisi itu mengeluarkan film yang bagus, film yang beradegan romantis, adegan acting yang
wow gitu semuanya, maka ada beberapa masyarakat yang mau share, yang mau, apalagi sekarang kan dalam media sosial itu udah marak banget tuh, ada sistem beberapa potongan video tuh pasti bakalan mereka kepo, dari share mereka itulah bisa menaikkan adanya suatu rating dalam perusahaan, tentunya di televisi ya. Maka dari itu kadang-kadang banyak masyarakat yang mengatakan rating dan share itu memiliki kesinambungan. Emang benar, rating dan share itu memiliki kesinambungan untuk menjadikan perusahaan dinilai citra positifnya. Yang kedua itu adalah sama sih seperti rating yang saya katakan tadi, dalam share itu pasti memiliki manfaat dalam intensif perusahaannya. Pada saat masyarakat sudah mau men-share dengan sebanyak-banyaknya, share itu juga dilihat dari penayangan di masyarakat gitu. Nah, kalau seumpama penayangan itu udah naik, pasti intensif yang didapatkan dari instansi program televisi itu pasti bakalan banyak gitu. Nah, yang ketiga itu adanya share itu, khalayak itu mampu mengetahui kreativitas yang dibuat oleh sistem dari televisi produksi gitu. Kalau seumpamanya nih dari sistem produksinya bagus, share-nya banyak, disinilah kreativitas dari krunya itu harus ditingkatkan lagi untuk menjadikan masyarakat lebih percaya dan tetap memantapkan hati pada pilihan program televisinya. Nah, yang terakhir, yang selanjutnya itu adalah selain berkaitan dengan krunya, tentu berkaitan dengan aktor. Di sini aktor berperan sebagai hal utama ya, karena biasanya kalau dalam bidang semi peran, acting itu adalah dicari aktor yang bagus agar mampu juga menarik daya tarik dari masyarakatnya. Ya, di sini juga adanya industri kreatif yang melekat pada benak masyarakat. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena dalam sharing itu pasti masyarakat itu memiliki suatu daya ingat nih. Kalau seumpamanya dalam film Mariposa gitu, anak-anak remaja tuh filmnya bagus banget gitu, pasti bakalan diomongin di teman-temannya, bakal diomongin di grup-grupnya gitu. Pasti dalam masyarakat tuh memiliki daya ingat, film Mariposa cirinya seperti ini gitu. Pasti mereka, oh ini kalau ada semua film kayak mirip ini mirip sama kayak film ini gitu. Nah, selanjutnya itu adalah dalam sharing itu, kalau berkaitan dengan ilmu pengetahuan, berkaitan dengan wawasan, dan berkaitan dengan motivasi itu sangat bagus ya, karena dalam sharing itu juga diperlukan untuk memberikan pengetahuan, wawasan kepada masyarakat agar masyarakat tidak beralih ke hal-hal yang negatif. Nah, untuk yang kedua itu adanya dampak negatif dari share. Dampak negatif dari share itu ada dua yang saya ambil di sini. Dampak yang pertama itu adalah berakibat fatal kepada oknum-oknum yang menyalahgunakan teknologi. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dalam sharing itu, dalam media sosial aja kita katakan, jangan dalam bidang televisi. Karena kalau dalam bidang media sosial itu pasti adanya potongan-potongan video yang dijadikan sebagai dagelan, yang dijadikan suatu hal yang negatif dan yang nantinya itu menjadi pemicu masalah. Nah, yang kedua itu adalah suatu share itu dijadikan sebagai suatu hal yang berkaitan dengan ATM yang tidak bagus. Artian ATM itu bukan ATM yang berkaitan dengan uang, namun berkaitan dengan amati, tiru, dan modifikasi. Kenapa saya katakan seperti itu? Ada beberapa pemikiran generasi muda yang tidak bagus. Adanya pemikiran generasi muda yang sifatnya copy paste saja, tidak ada yang mau memberikan kreativitas lainnya. Di sanalah dari hal yang berkaitan dengan share itu tidak sangat dimanfaatkan dan dijadikan sebagai penyalahgunaan. Itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Saya atas nama Ketut Krishna Yoga dengan absen 25 ingin melanjutkan pembawaan materi yang berjudul bagaimana cara pengukuran rating dan sharing pada program televisi. Nah, adanya produksi yang berkaitan dengan instansi televisi tentu memiliki daya ukur yang tidak bisa disembarangkan. Contohnya, dengan cara pengukuran itu tidak bisa kita sembarang mengukurnya agar dapat rating segini, share segini gitu. Jadi ada teknik ukur yang menjadikan suatu program televisi mengalami perubahan atau memberikan penaikan sistem produksi. Dalam teknik pengukuran ini disebut sebagai sebuah survei yang dinamakan survei Nielsen. Nah, Nielsen ini merupakan teknik pengukuran yang berkaitan dengan menghitung rating sebuah acara televisi setiap pekan ataupun setiap harinya untuk memastikan rating hasil yang didapatkan.
Nah, dalam pengumuman rating biasanya memiliki waktu yang sudah ditentukan, seperti dalam pengumuman rating pada film Samudra Cinta yang terhitung pada 50 episodenya. Dalam rating ini biasanya juga dijadikan sebagai award pada ajang bergengsi diadakan oleh stasiun televisi Indonesia, bahkan televisi di dunia. Maka tidak jarang adanya suatu program televisi yang ditampilkan memiliki struktur dan proses yang memerlukan banyak waktu. Nah, selain itu, dengan hal sederhana yang bisa dinilai oleh masyarakat terkait rating, yakni kebanyakan masyarakat menghitung rating-rating film di televisi itu menggunakan aktor atau pemain filmnya gitu. Dan dalam Nielsen juga memiliki suatu alat yang dinamakan people meter di setiap televisinya. Nah, dalam penyebaran bisa dilakukan pada penyebaran yang memiliki rumus dan cara sebagai berikut. People meter di setiap televisi di 2273 rumah tangga di Indonesia akan disebar pada 11 kota berada pada wilayah tertentu. Nah, rumus yang bisa digunakan nih, rating sama dengan jumlah, ini kalau mau nyari rumus rating, kita menggunakan cara jumlah penonton per satu program dan jumlah universe X 100%. Jumlah universe dan X-nya itu 100%. Kalau kita mau mencari share juga sama-sama juga dengan mencari rumus rating, yakni jumlah penonton satu program atau total penonton TV di saat bersamaan dan X 100%. Nah, keterangan rumus sebagai berikut. Universe merupakan jumlah total pemilik TV. Dan TVR merupakan TV rating adalah persentase jumlah penonton dibagi total pemilik TV. Dan TVS merupakan TV share adalah persentase jumlah penonton dibagi total penonton di semua TV yang sedang menonton. Sekian dari pembawaan materi saya. Terima kasih kepada pemateri dan terima kasih kepada audiens yang telah mendengar presentasi dari kelompok 2. Akhir kata, saya sebagai moderator dan mewakili rekan-rekan saya mengucapkan terima kasih dan mengucapkan mohon maaf apabila terdapat ada hal yang kurang berkenan, ada kata-kata yang menyinggung perasaan atau bagaimana, saya ucapkan mohon maaf. Untuk itu, akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.